Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Bekasi adalah awal kerajaan Sunda. Sejarah kerajaan Sunda kerap kita dengar berpusat di Bogor, Jawa Barat. Di wilayah Bogor ini terdapat Pakuan Pajajaran. Memang benar, di zaman Pajajaran sekira abad ke-15, posisi keraton Pakuan Pajajaran berada di Bogor. Mari kita telusuri jejak awal kerajaan Sunda. Sejarah kerajaan Sunda tak terlepas dengan sejarah pendahulunya, yaitu kerajaan Tarumanegara. Wilayah Tarumanegara pada masa Purnawarman membawahi 48 kerajaan daerah. Jika dibentangkan dalam peta, daerah tersebut meliputi Jawa bagian barat, Banten hingga Kali Serayu dan Kali Cipamali di Brebes, Jawa Tengah. Ke-48 kerajaan daerah itu lebih dikenal sebagai Kemandalaan. Kerajaan Tarumanegara berdiri sejak tahun 358 hingga 669 Masehi. Wilayah kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor, dan Indramayu. Kemudian pada masa berikutnya terjadilah penggabungan dari wilayah Banten hingga wilayah Jawa Tengah. Istilah Sunda di dalam alur cerita kesejarahan resmi dimulai sejak Sang Tarusbawa mengubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 669 Masehi atau tahun 591 Saka. Pada masa itu kekuasaan Tarumanegara berakhir dengan beralihnya tahta Linggawarman pada tahun 669 itu kepada Sang Tarusbawa, yaitu menantunya yang menikahi putri Linggawarman yang bernama Dewi Manasih. Tarusbawa kemudian diberi gelar Maharaja Tarusbawa Darmawaskita Manunggalajaya Sunda Sambawa. Pelantikannya berlangsung pada tanggal 9 bagian terang, bulan Jesta tahun 591 Saka atau 18 Mei 669 Masehi. Sang Tarusbawa lahir dan dibesarkan di Sundapura atau Kota Sunda atau bisa juga disebut Kota Suci, ketika itu sebagai ibu kota Tarumanegara. Ketika ibu kota kerajaan Sunda pindah, maka Sundapura berubah nama menjadi Sunda Sambawa. Daya Sunda Sambawa inilah daerah asal-muasal dari Maharaja Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda, dan seterusnya menurunkan raja-raja Sunda sampai generasi ke-40 Ratu Raga Mulia atau Nusya Mulia Surya Kencana. Di masa akhirnya kerajaan Sunda disebut Kerajaan Pajajaran. Lokasi ibu kota kerajaan Tarumanegara adalah Sundapura atau Kota Suci. Dalam beberapa naskah Sunda Buhun disebutkan bahwa orang-orang melakukan penyucian atau nyundakeun di daerah ini mungkin dilakukan di Sungai Candrabaga atau kemudian disebut Sungai Bagasasi. Lokasi Sundapura ini ditenggarai sebagai Bekasi saat ini. Keberadaannya disebutkan dalam prasasti Kebantenan. Prasasti Kebantenan terdiri dari 4 prasasti yang memuat keputusan dari Sri Baduga Maharaja yang ditulis dalam 5 lempeng tembaga. Berdasarkan isi prasasti itu, kita dapat mengetahui bahwa Sunda Sambawa dan Jayagiri adalah 2 nama untuk 2 tempat yang berbeda dan kini berada di Bekasi. Mengutip dari situs resmi Pemprov Jawa Barat, Bekasi zaman dahulu bernama Daya Sunda Sambawa dan Jayagiri. Prasasti Kebantenan 1 merupakan tanda peringatan dari Rahyang Niskalawastu Kancana yang turun kepada Hyang Ningrat Kancana, kemudian diamanatkan kepada raja yang berkuasa di Pakuan Pajajaran, sehubungan dengan penitipan dayuhan di Jayagiri dan Sunda Sambawa agar ada yang mengurus. Untuk itu diharapkan agar tidak ada yang berani mengganggu dengan memungut pajak atau sumbangan lain dari penduduk yang sangat taat beragama dan rajin memelihara tempat bersemayam para dewa. Prasasti Kebantenan 2 berisi pengukuhan yang dilakukan oleh Sri Baduga Maharaja pada abad ke-15 dari Raja Pakuan Pajajaran terhadap tanah tempat bersemayam para dewa di Sunda Sambawa sehingga tidak ada yang berani mengganggu. Daerah itu ditentukan batas-batasnya, sebelah timur dari Cirau sampai Sanghyang Salila, di barat dari Rusep sampai Munjul, terus ke Cibakakeng, Cihonje sampai ke Muara Cimuncang, di selatan dari Hutan Comon,
Juga disebutkan bahwa sepanjang jalan besar ke arah hulu merupakan tanah larangan yang disediakan untuk para wiku, sehingga jangan sampai ada yang mengingkari keputusan itu. Berdasarkan Prasasti Kebantenan II, admin membuat sketsa keletakan kabuyutan atau Dewa Sasana Sunda Sambawa di Bekasi sebagai berikut. Bagian atas menunjukkan arah mata angin utara, di sebelah kanannya adalah bagian timur, Rusep, Munjul, Cibakekeng, Cihonje, Muara Cimuncang. Sebelah kirinya adalah bagian barat, dari mulai Sanghyang Salila hingga Cirau. Di bagian selatannya adalah hutan Comon. Berdasarkan sketsa pada keletakan Sunda Sembawa ini, maka lokasi ini mestinya berada di kota atau Kabupaten Bekasi, sebagaimana diklaim bahwa posisi Sunda Sembawa berada di Bekasi. Kita belum menemukan nama-nama lokasi yang disebutkan dalam prasasti ini. Untuk itu, kita menelusurinya ke dalam bahasa Sunda kuno atau Jawa kuno. Beberapa kata tidak ditemukan. Kita mencoba menelusuri ke dalam bahasa Melayu kuno. Hal ini perlu dilakukan mengingat di wilayah pesisir bagian barat Jawa Barat dikenal dengan bahasa campuran, yaitu Sunda Melayu yang disebut Sunda Kamalayon atau Sunda Kemelayu-Melayuan, termasuk bahasa Melayu Kreol, artinya bahasa Melayu yang dituturkan oleh penutur bukan Melayu, dalam hal ini oleh orang Sunda, mungkin yang kelak melahirkan budaya Betawi. Selain itu, wilayah Bekasi, Jakarta, hingga masyarakat pesisir Provinsi Banten yang berbahasa Melayu Kreol juga dikenal dengan dialek Melayu Boba, yaitu campuran bahasa Melayu dan Hokkien dari Tiongkok atau dari Cina. Hal ini terjadi karena daerah pesisir yang berdekatan dengan pelabuhan menjadi pusat pertemuan antar bangsa, dan bahasa Melayu telah lama digunakan sebagai lingua franca, bahasa penghubung percakapan dalam perniagaan dan keagamaan sejak zaman kuno. Mari kita lihat peta ini, dimulai dari sebuah tempat untuk bagian barat dari mulai Ciraup hingga Sanghyang Salila. Kata Raup dapat kita hipotesakan berasal dari bahasa Melayu, yaitu dari kata rao atau rawa. Kemudian kata Raup mendapat awalan ci atau cai dalam bahasa Sunda yang artinya air. Dahulu di Bekasi banyak sekali rawa, dan sekarang ini banyak toponimi menggunakan kata rawa. Contohnya Rawa Lumbu, Rawa Bebek, Rawa Gede, Rawa Panjang, Rawa Tembaga, Rawa Baru, Rawa Pasung, dan masih banyak lagi nama tempat yang menggunakan nama rawa di daerah Bekasi. Kita dapat mengidentifikasi daerah mana yang dimaksud dengan Raup, Rao, atau Rawa dalam prasasti. Kemungkinan adalah Rawa Tembaga. Rawa Tembaga yang dahulu melintas cukup luas di sepanjang Bekasi, saat ini sudah berubah menjadi kantor Pemkot Bekasi, gelanggang olahraga atau Gor Bekasi, stadion, monumen, perumahan, bahkan pusat perbelanjaan seperti Metropolitan Mall, Bekasi Cyber Park, Living Plaza, Mega Bekasi, Hypermall, dan Bekasi Square. Rawa Panjang pun saat ini hanya tinggal nama jalan saja karena sudah dibangun beberapa perumahan. Kedua, nama Sanghyang Salila. Sebutan Sanghyang sebagai penghormatan atau pengagungan dari orang Sunda terhadap seseorang, objek sakral atau tempat sakral. Salila dalam bahasa Sunda berarti selama. Jika kata salila dalam bahasa Sunda diterapkan, rasanya kurang tepat dengan kata Sanghyang. Kita lihat dalam bahasa Sangsekerta. Salila artinya air hujan, hujan atau air. Mungkin Sanghyang Salila berupa petirtaan, danau, sungai, atau bagian sungai berupa situ, lubuk, atau lewi dalam bahasa Sunda. Tentunya sekarang telah berada di bawah lapisan aspal dan beton kota Bekasi. Jagakentu Banggawantin Tanjam Paramintaridaya. Dalam Buddhisme, jika terkait dengan candi Buddhis yang berada di seputar Karawang yang sekarang disebut dengan Percandian Batu Jaya, mungkin ini terkait dengan Buddhisme atau agama Buddha. Salila mengacu pada hujan. Menurut Ratna Gotra Wibaga dalam Uttara Tantra abad ketiga, dikatakan bahwa pikiran Sang Buddha dalam aktivitasnya seperti awan, mega, seperti halnya di musim hujan, awan-awan keluar tanpa usaha apapun. Banyaknya air di bumi menyebabkan panen berlimpah. Sang Buddha menurunkan hujan atau salila dari ajaran tertinggi atau sadharma dari awan welas asih tanpa pikiran mencari untuk membawa tanaman kebajikan di antara makhluk hidup, sama seperti awan mengeluarkan hujan atau salila digerakkan oleh angin ke atas bumi di mana orang-orang berperilaku di jalan perbuatan bajik. Demikian pula awan Sang Buddha menuangkan hujan dari ajaran tertinggi saat kebajikan meningkat di dunia karena angin welas asih.
Toponimi di sebelah barat Sunda Sembawa yaitu Rusep, Munjul, Cibakekeng, Cihonje, dan Muara Cimuncang adalah berasal dari bahasa Sunda yang artinya dikenali hingga sekarang sebagai nama-nama sungai. Namun, toponimi ini tidak dapat kita kenali lagi di wilayah Bekasi. Jika dahulu ada Dewa Sasana atau Kabuyutan berupa wilayah Sima atau Swatantra, kini hanya tertinggal dalam moto Kabupaten Bekasi yaitu Swatantra Wibawa Mukti. Kembali ke prasasti kebantenan. Dengan memperhatikan prasasti kebantenan ini, kita mengetahui bahwa pada abad ke-15, daerah ini termasuk wilayah kerajaan Sunda yang kemudian menjadi kerajaan Pajajaran. Ditandai dengan bukti pada prasasti tentang pengukuran daerah Sima, Sunda Sembawa, dan Jayagiri oleh Sri Baduga Maharaja. Prasasti ini menyebut daerah larangan yaitu Kabuyutan dan Kawikuan atau Dewa Sasana. Pengertian Dewa Sasana dari kata dewa dan sasana yaitu tempat bersemayamnya para dewa. Dewa Sasana adalah sebutan bagi tempat peribadatan atau rabut mengindikasikan sebagai tempat peribadatan agama Hindu atau Buddha. Berikutnya terdapat penyebutan Wiku yang berasal dari kata biku atau biksu, menunjukkan lebih khusus sebagai sarana peribadatan agama Buddha. Mungkinkah percandian Batu Jaya dan Pakis Jaya juga dikenal dan masih dilindungi di zaman Sri Baduga Maharaja? Masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Kembali ke pembahasan Bekasi sebagai ibu kota kerajaan Sunda awal. Di zaman kerajaan Tarumanegara terjadi pemindahan ibu kota oleh Maharaja Purnawarman dari Raja Tapura, yaitu ibu kota Salakanegara ke Sundapura, yang kini menjadi Bekasi. Pemindahan pusat pemerintahan Tarumanegara ke Sundapura tentunya memiliki alasan. Bukan karena Purnawarman berasal dari Sundapura, melainkan erat kaitannya dengan masalah pelaksanaan pemerintahan, yaitu karena lokasi Sundapura atau Bekasi lebih dekat pelabuhan laut. Mungkin juga adanya kepercayaan saat itu di mana nama kerajaan berganti dari Salakanegara menjadi Tarumanegara, maka ibu kota kerajaan pun ikut berpindah. Peristiwa ini diulangi oleh penerusnya yaitu Maharaja Tarusbawa. Pada saat itu kondisi Tarumanegara sudah tidak sekuat masa lalu. Tarumanegara pasca meninggalnya Purnawarman sudah mulai turun pamornya di mata raja-raja daerah, terutama pasca kekacauan yang terjadi di intern istana. Banyak raja-raja daerah yang melakukan pembangkangan, terutama yang berada di wilayah sebelah timur Citarum. Di sisi lain, nama Sriwijaya dan Kalingga sudah mulai naik pamornya sebagai pesaing Tarumanegara. Pada tahun 670 Masehi, tepatnya 1 tahun setelah naik tahta, Sang Tarusbawa menginginkan kembalinya kejayaan Tarumanegara sebagaimana pada masa Purnawarman. Seperti di Jawu, sejarah berulang. Tarusbawa mengubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Lalu, ia pun memindahkan ibu kota Sundapura dari Bekasi ke daerah pedalaman dekat Hulu Cipakancilan yang kemudian dikenal dengan nama Pakuan, Bogor. Namun, Tarusbawa tidak memperhitungkan akibat politis dari pergantian nama kerajaan dan pemindahan ibu kota kerajaannya. Dengan alasan inilah, Sang Reti Kandayun dari Kerajaan Galuh kemudian pada tahun 670 Masehi itu juga menyatakan Galuh membebaskan diri dari Kerajaan Sunda. Sejak saat itu di Tatar Sunda muncul 2 kerajaan kembar, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Alasannya bahwa kedudukan Tarusbawa sebagai menantu Wangsawarman tidak lebih tinggi dari Sang Reti Kandayun yang juga keturunan Maharesi Manikmaya yang saat itu juga menjadi menantu dari Wangsawarman. Tadi admin menyebut bahwa di Tatar Sunda ada 2 kerajaan kembar yaitu Sunda dan Galuh. Sebenarnya Sunda dan Galuh memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan Sunda dengan Galuh bukan hanya menyangkut masalah pemerintahan. Menurut Saleh Danasasmita dan kawan-kawan, dalam buku rintisan penelusuran masa silam sejarah Jawa Barat, menjelaskan bahwa antara Sunda dengan Galuh masing-masing memiliki entitas yang mandiri dan ada perbedaan tradisi yang mendasar. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Profesor Anwas Adiwilaga. Menurutnya, orang Galuh adalah orang Cai, sedangkan orang Sunda disebut orang gunung. Mayat orang Galuh diterep atau ditarap atau dilarung.
maka ada tempat yang disebut namanya Panaraban atau Panereban, yaitu tempat pelarungan. Sedangkan mayat orang Sunda dikurepkeun atau dikuburkan. Penyatuan tradisi tersebut diperkirakan baru tercapai pada abad ke-13 dengan mengistilahkan penduduk di bagian barat dan timur Sungai Citarum sebagai batas alam Sunda dan Galuh dengan sebutan orang Sunda saja. Sebutan tersebut bukan hasil kesepakatan para penguasanya, melainkan muncul dengan sendirinya. Demikianlah perkembangan awal kerajaan Sunda yang disebut orang Sunda awalnya adalah orang Bekasi, kemudian melebar menjadi seluruh Tatar Sunda dan Galuh. Setelah Sundapura tidak lagi menjadi ibu kota kerajaan, konon Sundapura atau Bekasi berubah namanya menjadi Sunda Sambawa. Nama Sunda Sambawa ini tertulis dalam prasasti kebantenan yang menunjukkan sebagai sebuah kebuyutan atau kemandalaan Sunda Sambawa, yang berarti Sunda Awal atau Sunda Awitan atau Sunda Wiwitan. Sebagai nama tempat atau toponimi, nama Bekasi rupanya lebih tua daripada Sundapura atau Sunda Sambawa. Bekasi berasal dari kata Candrabaga seperti tertulis dalam prasasti Tugu yang ditemukan pada tahun 1879 yang kemudian pada tahun 1911 dipindahkan ke Museum Batavia Kennesaw van Kunsten en Wetenschappen, sekarang Museum Nasional. Candrabaga berasal dari dua kata bahasa Sanskerta yaitu Chandra dan Baga. Jika diartikan, Chandra sendiri berarti bulan dan Baga adalah bagian. Secara harfiah, Candrabaga diartikan sebagai bagian dari bulan. Dalam bahasa Jawa kuno, Candrabaga disebut juga sebagai Candra Sasi, atau orang menyebutnya dibalik menjadi Sasi Candra, Sasi Baga atau Bagasasi. Kata Bagasasi ini kemudian sering diucapkan menjadi Bagasi. Seiring berjalannya waktu dan pengucapan oleh lidah masyarakat setempat, kata tersebut berubah menjadi Bakasi atau Bekasi. Saluran air yang dibuat oleh Maharaja Purnawarman itu, yaitu Candrabaga atau Bagasasi, sekarang dikenal sebagai Kali Bekasi. Sedangkan wilayah di sekitarnya disebut daerah Bekasi, Jawa Barat.